selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Dukung kemerdekaan Palestina, ratusan mahasiswa di Mataram gelar aksi di acara Car Free Day. Terbukti bersalah terlibat korupsi kerjasama aset Pemda, mantan sekda dan rekannya divonis 8 dan 10 tahun penjara. Pastikan pengelolaan secara profesional. Menteri Haji dan Umroh minta Inspektorat awasi pemanfaatan asrama haji di daerah. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Ratusan mahasiswa di Mataram menggelar aksi bela Palestina dengan berkonvoi dari kampus Universitas Islam Negeri Mataram menuju kawasan Islamic Center pada Minggu pagi. Aksi kemudian dilakukan massa dengan berjalan kaki di sepanjang Jalan Udayana Mataram dengan membawa spanduk dan bersolawat sebagai simbol solidaritas bagi rakyat Palestina yang sedang terjajah. Dalam orasinya, massa mengutuk segala kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestina oleh Israel. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo yang aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina secara diplomatik di luar negeri. Massa menuntut segala tindakan penjajahan harus dihentikan dan kemerdekaan Palestina harus segera terwujud. Negara ini harus dikawal dan didukung terhadap setiap proses tindakan, apalagi semangat Presiden kita hari ini dalam mendukung kebebasan Palestina atas nama Allah. Itu dalam event-event besar seperti MotoGP misalkan, tidak lepas dari upaya kita dalam posisi bangsa kita, posisi bangsa kita terhadap kedaulatan bangsa dan tidak jauh dari posisi mendukung Palestina. Selain sebagai ajakan kepada warga NTB untuk membantu warga Palestina, unjuk rasa juga menjadi motivasi agar pemerintah terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah internasional. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menggelar inspeksi dengan mengunjungi asrama haji Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu akhir pekan lalu. Menteri Haji meninjau berbagai fasilitas mulai dari kamar tidur, aula, hingga dapur yang selama ini menjadi tempat transit para jemaah embarkasi Lombok pada musim haji. Menurutnya kondisi asrama tersebut cukup baik namun harus dimaksimalkan fungsinya agar bermanfaat untuk kegiatan sosial dan keumatan. Gus Irfan juga mendorong agar asrama dapat memberikan kontribusi bagi negara, salah satunya dengan mengusulkan akan dapat dimanfaatkan sebagai hotel di luar musim haji. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan perawatan serta mengubah citra asrama haji yang biasanya sepi dan kumuh serta lebih bernilai ekonomis. Bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya tidak ingin mengulang beberapa daerah yang di luar musim haji malah jadi rumah hantu. Bahkan ada beberapa daerah yang asrama haji sudah dibangun, biaya 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak kepakai. Pariaman nggak dipakai. Kemudian ada beberapa daerah yang mungkin perlu. Untuk memaksimalkan pengawasan, Menteri Haji dan Umroh meminta tim inspektorat memastikan seluruh proses pembangunan dan pemanfaatan asrama haji di daerah berjalan sesuai ketentuan. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Puluhan warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dikeluarkan dari daftar penerima tahun 2025. Dinas Sosial mencatat sebanyak 22 warga terpaksa dihapus dari sistem karena nomor induk kependudukan atau NIK mereka terdeteksi dalam sistem pinjaman online dan judi online. Hal ini sebagai tindakan tegas pemerintah daerah terhadap keluarga penerima manfaat yang kedapatan menyalahgunakan dana bantuan untuk kegiatan ilegal. Petugas juga mendapati sejumlah penerima bansos juga taraf ekonominya mulai meningkat sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan. Kalau nggak salah, yang terdeteksi NIK-nya begitu. 20 NIK terindikasi pinjol. 22 orang apa 22 ini? 22 orang. Itu dan dikeluarkan langsung oleh sistem. Karena NIK-nya siapa tahu anaknya mungkin yang main-main dengan selot dan lain sebagainya. Itu otomatis nggak dapat PKH. Otomatis dikeluarkan. Jadi bukan kita yang mengeluarkan. Jadi sistem itu ditetapkan oleh BPS. Pemda berjanji akan memverifikasi secara ketat daftar penerima bantuan sosial agar dapat dirasakan oleh keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang juga akan dilakukan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang menjadi acuan pemerintah pusat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baik, terima kasih kepada pimpinan wilayah Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Kepala Bulog NTB yang saya hormati. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat verifikasi data penerima bantuan beras yang rencananya akan disalurkan pada akhir bulan Oktober mendatang. Dan tentu saja bahwa di dalam Selain melakukan verifikasi, Pemda juga memastikan bantuan bukan hanya beras, namun ada tambahan bahan pokok lain, yakni gula dan minyak goreng dengan harga senilai Rp250.000 per paketnya. Penambahan bahan pokok itu diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah meroketnya harga sembako di pasaran. Pemda mencatat kuota penerima bansos stimulan tersebut hanya berjumlah 450.000 paket saja, sehingga data yang ada harus diverifikasi ulang. Sudah melakukan verifikasi sasaran dan sudah menyiapkan administrasi dalam bentuk SK dan pengajuan-pengajuan. Nah, nanti mudah-mudahan bisa disimboliskan ya Pak Kabit ya, di mana titik-titik yang sudah menjadi sasaran kita. Kalau data penerima sendiri disesuaikan dengan kayak kemarin tuh ya? Betul, data itu adalah data 2024, sisa data 2023 yang kami terima dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mencatat jumlah penerima bantuan stimulan pada bulan Juni lalu berjumlah 511.381 keluarga. Namun data ini akan diverifikasi kembali untuk memastikan penerima tepat sasaran. Harul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.